panggil kita terhubung kepada Tuhan dan supply diberikan. Supply secara rohani, supply secara jasmani. Tuhan berikan kepada gerejanya. Supply yang Tuhan berikan adalah berkat secara rohani. Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti Tuhan dengan benar. Tuhan akan lindungi kita dari segala macam perjalanan hidup kita agar kita tidak tersesat. Supply secara rohani adalah supaya Tuhan memberkati kita hari lepas hari supaya kita tidak tersesat. Ya. Karena waktu murid-murid Yesus datang kepada dia dan dia bertanya begini, mereka bertanya, Tuhan, kapan hari kedatangan Tuhan dan kapan kesudahan dunia ini? Pernah saudara baca ya? Kapan kesudahan dunia dan kapan kau dapat kembali sebagai raja? Yesus katakan, Yesus tidak bilang bahwa tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian aku akan datang. Tetapi yang Yesus katakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan disesatkan. Waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, jawaban seperti tidak nyambung begitu. Karena apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Tuhan selalu menjawab dengan sebuah rahasia yang harus kita pecahkan. Apa yang dimaksud? Tuhan seringkali Tuhan berbicara secara jelas itu di waktu tertentu. Ketika mereka sedang duduk, ketika mereka sedang berdoa, Yesus berkata kepadamu diberikan rahasia, tetapi kepada mereka tidak. Jadi seringkali Tuhan Yesus memberitahukan semuanya melalui sebuah perumpamaan. Waktu mereka tanya kapan kesudahan dunia ini dan kapan engkau datang kembali sebagai raja, Yesus berkata, berjaga-jagalah supaya kamu jangan disesatkan. Pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan, pada saat itu supply berkat dari surga diberikan secara rohani dan secara jasmani. Tuhan menjaga kita dan kontrak kehidupan antara kita dengan Tuhan. Kontrak kekekalan. Waktu kita percaya, pada saat itu kita tanda tangan kontrak kehidupan berkat Tuhan disuplai. Ada tanggung jawab dan ada hak yang kita dapat dari Tuhan dan apa tanggung jawab yang harus kita lakukan. Waktu kita mulai percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus melayani jiwa-jiwa. Karena Yesus waktu dia ada di dunia ini, dia tidak tinggal selama-lamanya. Dia memberikan kepercayaan itu kepada murid-murid untuk memberitakan Injil supaya mereka percaya kepada dia. Jadi Tuhan memberikan tugas kepada gereja untuk memberitakan Injil, kabar baik. Itu tugas, itu adalah tanggung jawab. Hak yang kita dapat dari Tuhan adalah penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna, sehingga kita aman di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada ancaman bahaya yang bisa menjamah nyawa kita, hidup kita, karena Tuhan memberikan perlindungan Tuhan sempurna. Jadi ada hak dan ada kewajiban, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Karena itu Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melayani. Ada supply yang Tuhan berikan kepada gerejanya pada saat kita dalam kondisi yang lemah, tubuh yang tidak berdaya, kita sudah tidak lagi mampu. Di situ kita bisa minta Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kehidupan, Tuhan berikan kita kesembuhan, Tuhan memberikan kita umur panjang. Yaitu kontrak kita kepada Tuhan dengan Tuhan, yaitu Tuhan akan jaminan bahwa Tuhan akan melindungi kita selama kita hidup di dunia ini. Asal kita setia melayani Tuhan. Tanggung jawab yang harus kita kerjakan adalah tadi saya katakan, kita harus setia melayani Tuhan. Pekerjaannya, jiwa-jiwa, kita harus memberitakan Injil, kita memberikan penguatan kepada orang-orang percaya. Sekalipun dia sudah percaya, tetapi harus ada penguatan yang terus-menerus secara rutin, ya, secara terus-menerus.
Terkadang orang Kristen ini dia bisa lemah saat dia sudah kehilangan firman. Dia bisa lemah saat dia tidak lagi terkoneksi dengan firman kebenaran. Dia sudah lemah ketika dia sudah lama gersang, sudah tidak lagi terkoneksi dengan gereja, persekutuan, ibadah. Maka rohaninya akan bisa menjadi lemah. Karena itu suplai yang datang dari sorga itu akan terus menerus kepada anak-anaknya. Ada jaminan Tuhan berikan. Ada jaminan. Waktu kita menjadi seorang anak, maka Bapa akan memberikan jaminan. Ada supply kepada anak-anaknya. Ada perlindungan. Anak-anaknya dilindungi oleh orang tuanya. Orang tuanya berikan jaminan. Ya, selamat, anak-anak ini aman di dalam perlindungan daripada orang tuanya. Diberikan makan tiap hari. Diberikan perlindungan tiap hari. Itu jaminan seorang anak. Pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan supply dari sorga kepada gerejanya, dan gerejanya diberikan perlindungan secara utuh. Sehingga dalam 1 tahun berjalan ada kecelakaan, kematian secara massal, ada berbagai macam bencana alam terjadi di dunia ini, tetapi kita ada di dalam perlindungan. Itu jaminan. Itu jaminan secara mutlak. Itu absolut, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tuhan sudah memberikan jaminan barang siapa yang bertangguh, dia akan ada di dalam penyertaan. Sekalipun kita pikul salib itu ada problem, pikul salib itu pasti ada kendala, pikul salib itu berat saudara, ada masalah persoalan yang sangat luar biasa. Yesus waktu pikul salib di Via Dolorosa, jalan salib itu menuju ke bukit Golgota, itu berat sampai darah itu sudah habis. Ya, menurut survei kedokteran, kalau darah dalam tubuh manusia sudah sekian habis dari dalam tubuh, pasti akan mati. Karena kehilangan kekuatan. Darah itu berbicara tentang nyawa. Jadi kalau darah itu hilang, berarti nyawa kita juga akan hilang. Yesus harus mati di saat dia pikul salib. Jadi salib ini sangat berat. Waktu kita mulai ikut Yesus, kalau ada persoalan, ada masalah, itu salib yang harus setia pikul. Karena itu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ini gampang. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke-6 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepada kamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak, Alkitab berkata, kalau saya akan baca, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pada akhirnya orang yang sudah tidak terhubung kepada gereja, pada akhirnya orang yang sudah tidak terhubung kepada Tuhan akan dibakar. Kita berkata akan ada pada kehidupan kekal, yaitu terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Alkitab berkata waktu kita masih anak sekolah minggu ada 2 tempat saja, yaitu kekekalan di surga dan kekekalan di neraka. Neraka itu tempat di mana Tuhan memberikan penyiksaan kepada bukan manusia, tetapi kepada iblis setan. Itu bukan untuk kepada manusia. Tuhan menciptakan neraka bukan untuk manusia untuk dihukum di sana. Tuhan menciptakan neraka untuk setan dan semua pengikutnya. Itu akan kekal selama-lamanya di situ, penyiksaan abadi. Tetapi kalau gereja, orang percaya tidak bertobat, orang percaya tidak kembali kepada Tuhan, maka ciri-ciri daripada kehidupan orang yang tidak percaya, sifat dasarnya
adalah menjadi sifat dasar si jahat itu, roh jahat itu, sehingga iblislah yang menjadi bapaknya. Ya, bukan lagi Tuhan jadi bapak kita, karena bapak kita tinggal di sorga. Jadi anak-anaknya pasti ketika waktu hari di mana kita dipanggil terakhir Tuhan panggil kita pulang, kita akan tinggal di rumah bapak kita di sorga kekal. Tetapi orang-orang yang selama hidup tidak percaya kepada Tuhan, tidak beribadah, tidak mencari Tuhan, maka bapaknya adalah si jahat, si pembohong itu. Dan pada hari matinya dia tidak tinggal bersama dengan Tuhan di surga kekal, tapi dia akan tinggal dengan si jahat tadi, ya, bapak segala pendusta itu. Dia akan ada di sana kekal abadi di situ. Alkitab berkata di sana di ayat yang pertama, akulah pembangun yang benar dan bapakkulah pengusahanya. Kita sering dengar ayat ini di sekolah minggu waktu kita pernah jadi anak sekolah minggu, ya kan? Ayat yang kedua dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Berarti hidup kita ini dituntut harus melaksanakan tugas dari tanggung jawab ini. Harus ada buah dari pertobatan. Kalau kita sudah bertobat pasti harus ada buah dari pertobatan. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, perilaku kita harus berubah, hidup kita harus berubah, sehingga orang melihat Kristus yang sudah mengubah hidup kita itu. Kita sudah tidak terlihat lagi menjadi orang-orang duniawi, tapi hidup kita sudah berubah. Ya, tidak bisa kita ada di gereja dan kemudian nanti kita caci maki di sana, mulut kita kotor di sana. Orang akan menilai kita tidak ada buah dari pertobatan kita. Kalau orang bertobat pasti ada buah dihasilkan dari pertobatannya. Ya? Dan itu kita berkata hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi pasti kita berubah. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, pasti karakter kita akan terbentuk sesuai dengan karakter ilahi, sehingga hidup kita akan mengalami kehidupan Kristus. Maka Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi orang melihat kita bukan melihat hidup kita yang lama, mereka akan melihat hidup kita yang baru karena di dalam kita ada Kristus. Karena itu orang melihat hidup kita sudah beribadah, lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi hati-hati dengan kehidupan. Kalau hidup kita sudah ada di dalam pertobatan, itu sudah jadi tanda, sehingga orang melihat kita sudah tidak lagi hidup seperti cara hidup lama kita. Maka orang akan menilai gerak-gerik kita itu. Kita berjalan, mereka akan pantau hidup kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka pantau. Ya, dan mereka iblis itu biasa cari-cari kesalahan. Jadi kalau kita berjalan terus hati-hati. Hidup ini harus betul-betul kita waspadai. Karena kita berkata, ya, hidup ini terpancar hati ini terpancar sebuah kehidupan. Di dalam kehidupan manusia yang paling terpenting. Sebelum saya lanjutkan, saya sedikit berbicara tentang sebuah kendaraan, ya, atau ini kipas angin ini, ya. Saudara, dia tidak bisa mengeluarkan angin kalau tidak ada yang namanya dinamo di sini, oke? Dan dinamo itu yang bisa membuat pergerakan. Dan itu disuplai dengan yang namanya power atau listrik, sehingga ada kekuatan. Nah, di dalam hidup kita yang paling terpenting Tuhan cari cuma satu. Iblis sudah berusaha untuk bisa menempati hidup seseorang, dan dia berusaha mencari bagian yang bisa dikendalikan dari hidup manusia. Ya, dia harus cari sumbernya. Kalau kita mau mengalahkan seseorang, kita harus cari sumber kelemahan dia di mana. Ya, kalau kita mau melumpuhkan satu peloton musuh, kita harus cari dia punya markasnya di mana. Ya, markas dia punya kumpulan senjata itu harus dihancurkan lebih dulu supaya mereka tidak punya kekuatan untuk berperang dan tidak ada senjata lain. Di dalam hidup manusia yang paling terpenting adalah hati manusia, the heart. Ketika hati manusia dikuasai oleh suara dari luar, maka kita akan ikuti, maka kita akan bertindak sesuai dengan suara yang kita dengar. Ya, apa yang masuk lewat telinga, apa yang masuk lewat mata kita,
itu akan dikelola dan diputuskan oleh hati kita. Oke? Nah, hati kita akan memutuskan untuk mengambil satu langkah untuk berpindah. Mau kemana kita hari ini? Mau pakai baju apa kita hari ini? Mau hidup atau pergi ke gereja hari ini? Hari ini sebentar setelah pulang gereja saya kemana? Setelah pulang gereja saya mau tujuan kemana? Pikiran kita berjalan, tapi keputusan kita itu ada di hati kita. Karena itu kita berkata, jagalah hatimu dengan segala prosperah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan tertarik dalam diri manusia, dia cuma tertarik cuma satu, dia butuh hati manusia. Dia butuh hati, dia tidak butuh kepada kita. Dia tidak butuh punya kekayaan. No. Tuhan yang punya langit, bumi, laut dan darat, segala isinya dia yang punya. Bahkan pada waktu ahli Taurat sedang berkomunikasi dengan Yesus, dia berkata tentang kehidupan di sorga, dia berbicara. Dan kemudian ahli Taurat berkata, apakah boleh besar daripada bapa kami Abraham? Mereka berkata kepada Yesus, apakah boleh besar daripada bapa kami Abraham? Dia katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada lebih dulu. Berarti dia lebih besar. Cuma dia menyatakan dirinya di dalam dunia ini untuk menyelamatkan, untuk beritahu sorga kepada manusia. Oh, sorga itu ada. Dia katakan, aku akan pergi. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Jika tempat itu sudah siap, aku akan datang dan mengatakan kepadamu, dan aku akan bersama-sama dengan aku di sorga yang kekal. Nah, sering kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertama kali iblis, setan, dia tahu bahwa manusia bisa dikembalikan itu hanya dengan hati. Makanya waktu dia datang kepada Taman Eden, dia bertemu dengan perempuan itu, dan kemudian Alkitab berkata dia menguasai hati daripada perempuan itu. Dia tidak menguasai pikiran, dia tidak menguasai hal yang lain dari hidup manusia, tapi Alkitab berkata dia menguasai hati. Kemudian Alkitab berkata buah itu menarik hati daripada perempuan itu. Ketika perempuan itu melihat buah itu, dia tertarik, hatinya diambil oleh roh jahat. Itu yang pertama. Manusia pertama sudah dikembalikan hati. Yang kedua, iblis datang dan dia membuat sakit hati lagi kepada yang namanya Kain. Ketika Kain mulai mempersembahkan persembahan, Alkitab berkata iblis menguasai hatinya. Maka hati Kain menjadi sangat panas. Alkitab bilang dia menguasai hati. Jadi Tuhan tidak butuh apapun dalam hidup kita, dia butuh hati kita. Dia cuma butuh hati. Jadi kalau hati kita serahkan kepada yang lain, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia menginginkan roh yang tinggal dalam kita, diinginkan dengan cemburu. Artinya bahwa kalau kita sudah menyimpang, sudah tidak lagi menyembah Tuhan, sudah sibuk dengan pekerjaan dunia ini, maka Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia bisa saja membuat masalah dan dia rekayasa sehingga kita kembali kepada dia. Sering waktu kita lari seperti Yunus, ketika Yunus pergi tinggalkan Yesus kepada Tuhan, Tuhan izinkan ada ikan yang sangat besar. Cerita anak-anak di dalam Alkitab, ketika ikan itu mulai menelan Yunus, dia mau kembali lagi. Tuhan akan rekayasa segala sesuatu untuk membawa orang-orangnya kepada dia kembali. Kalau kita sudah tidak lagi bersih, kalau kita tidak lagi berkenan, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, Tuhan akan rekayasa semuanya untuk menarik kembali anak-anaknya. Kalau kita tidak pergi kepada Tuhan, kita menarik dari Tuhan bisa pakai cara apapun menarik kita ke sana, Tuhan menarik kita kembali kepada Dia. Itu pertanda Tuhan cinta sama kita.
harus bayar rumah ini, kos, harus bayar anakmu ini. Terkadang suasana para guru Tuhan bilang melewatkan itu. Lewati saja. Jangan ada suara-suara asing Tuhan kemarin. Tuhan bilang benar. Aku akan menunggu di masa-masa sulit ini, di masa-masa transisi lewati. Aku mau ajar kamu, aku mau ajar kamu lewati sampai kau menemukan tanah yang diberkati, sampai kau menemukan yang luar biasa yang tempat yang aku janjikan kepadamu. Sedikit lagi kita melihat semuanya. Jadi bertahan dalam kekristenan, jangan lari, jangan lari ke DPR dulu, pendeta, jangan lari dulu ke Mesir minta pertolongan dulu. Sudah tidak ada berkat lagi di ladang Tuhan, jadi orang semua lari minta pertolongan di Mesir. Haleluya. Jadi kita harus cari Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Mereka dalam kondisi di Alkitab berkata di dalam ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena apa? Karena firman. Jadi ternyata di firman ini alat yang luar biasa. Ini buku yang luar biasa. Setiap hari saudara pegang, saudara kasih tinggal, saudara aktivitas kerja, tidur, bangun, lupa dia ada di dekat. Padahal kalau kita sentuh ini buku ini, kita dibersihkan kita baca. Kita baca satu hari, dibersihkan satu hari. Kita baca 2 hari, dibersihkan 2 hari. Kita baca 1 minggu hidup kita dibersihkan. 1 tahun baca, 1 tahun hidup kita dibersihkan. Ini buku, ini luar biasa. Orang kasih tinggal, orang bukan friend, apa yang diperbilang. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepada. Jadi waktu kita baca firman Allah sudah dibersihkan. Ada sesuatu kalatan-kalatan dalam diri kita yang dirontokkan oleh firman Allah. Kita cukup baca firman Allah. Mungkin kau tidak sempat berkata Tuhan ampuni saya, tapi cukup kau baca firman Allah saja kau pasti dibersihkan. Ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jikalau kamu tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bayangkan itu. Kau tidak akan melihat berkat-berkat sepanjang 1 tahun lamanya. Kalau hidupku cuma seperti itu terus pertanyakan Tuhan, apakah doa saya salah Tuhan? Ada satu pendeta yang share sama saya begini, Pak pendeta mungkin kau punya doa ini yang Tuhan jawabkan, kita punya doa ini Tuhan. Saya bilang ada apa? Ada masalah. Mungkin ada sesuatu yang salah di doa kita. Kita ini sudah ikut Tuhan cukup lama, tapi kok begini-begini saja. Ya, begini-begini saja. Dengan baik-baik. Ayat ini bilang begini, tinggallah, baik-baik baca saudara, tinggallah di dalam aku. Aku ini adalah Yesus, pencipta langit bumi, laut, darat dan segala isi. Berarti dia pegang kekayaan dunia ini, dia punya. Kalau kita ikut dia berarti sumber berkat, kekayaan cara rohani, jasmani dia suplai oleh kita. Betul? Saya akan baca lagi selanjutnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah, perhatikan, tidak dapat berbuah, tidak dapat diberkati, tidak dapat menghasilkan, tidak dapat melihat berkat kekayaan. Apa di situ? Ya, dari dirinya sendiri. Memang kita nggak bisa punya kemampuan untuk membuat kita jadi diberkati. Selain apa di situ dikatakan, kalau yang tidak tinggal pada pokok anggur ini. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus Tuhan yang adalah sumber, maka kita tetap sakit-sakit, kita tetap susah, karena kita tidak tinggal kepada Tuhan yang sebagai sumber. Apa di situ? Demikian juga kamu tidak berbuah. Perhatikan itu. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita ikut Tuhan, saya sudah bilang kemarin, setia, ketaatan dalam ketaatan kepada Kristus ya.
Itulah saya bilang setia dalam katakan kepada Kristus. Jadi 1 tahun lamanya pasti ada perubahan taraf hidup di sini. Dulu rumah kita nggak ada, rumah kita kecil, betul mulai berkati sampai kita menjadi orang yang diberkati. Semua karena kita itu tuh. Dulu kita hanya jadi orang yang biasa, tapi akhirnya mulai di situ jadi pemimpin misalnya. Ini bagian dari perubahan. Ini bagian dari kesetiaan kita ikut Tuhan. Kita ini gak punya uang, saudara. Tapi Tuhan berkata bahwa hidup ini bukan karena melihat, tapi hidup ini karena percaya. Kalau kita mau punya berkat yang besar, bukan berarti kita harus menjadi orang kaya. Kalau kita mendapat berkat yang banyak, bukan berarti kita harus berusaha mencari banyak uang supaya kita bisa menghasilkan banyak berkat, banyak fasilitas kita punya. No, kita cukup percaya saja. Kita cukup percaya saja, maka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Tapi Tuhan melihat kesetiaan kita melayani di pekerjaan di ladang Tuhan. Itu Tuhan lihat kita. Yang dia lihat apa? Kita kena hujan, kita panas, tapi kita setia melayani. Tapi kita pernah berdoa, Tuhan kami butuh doa. Tuhan lihat tindakannya apa dulu? Kena hujan, kena panas dulu Tuhan lihat. Oh betul, dia kena panas, kena hujan sampai kadang kita sakit dia kan? Oh iya, baru Tuhan rekomendasi, baru Tuhan kasih. Memang tadinya ada satu mobil Tuhan kasih ke saya, yang orang datang akan speak saya, tapi kan saya pikir Tuhan tidak mau saya berarti kita pakai tele panas ya kan? Tapi pada akhirnya Tuhan yang kasih terbaik. Nah saya bilang buat saudara, kalau kita minta kepada Tuhan siap. Kalau kita berdoa Tuhan siap. Saya nggak bicara, nggak ngomong teman-teman yang lain bilang begini. Saya bicara kita harus bicara secara akurat. Nah Tuhan akan memberkati kita. Jadi saudara kasih cuma satu, waktu kita minta Tuhan akan berkati. Nah saudara tulis di situ memotong surat. Pada waktu kita mau diberkati oleh Tuhan, kita sendiri yang mengangkat berkat Tuhan ini. Tuhan sudah memberkati kita, tapi kita karena kita sudah mulai memberontak, sudah mulai bersungut, sudah mulai kurang setia kepada Tuhan, maka berkat itu tidak akan diberikan kepada kita. Tuhan pasti berkati kita. Yohanes pasal 5 ayat 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Tujuannya supaya apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai Tuhan pangkas, sesuatu yang tidak sesuai Tuhan kasih putus. Tujuannya supaya Tuhan berkati kita, supaya Tuhan menyiapkan berkat buat kita. Tuhan yang menyediakan semuanya buat kita. Haleluya. Tuhan akan menyediakan berkat kepada kita asal kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tetap setia mencari Tuhan. Kita bertindak, bekerja, bertindak, melayani sungguh-sungguh, maka Tuhan akan siapkan. Lukas 13 ayat 9, mungkin tahun depan dia berbuat jika tidak panas. Jika tidak, kasih tebang saja Tuhan. Nah ini ada orang-orang yang sudah selama ini ikut Tuhan tapi tidak pernah bekerja dengan setia. Dia minta sesuatu tapi dia tidak pernah bertindak bekerja. Saya dengan ibu di Karawang sampai di Mampur Jaya jam 5 sore sampai jam 5:30 kita masih di Mampur Jaya itu lari hujan-hujan itu setiap hari kami sudah Jumat itu. Kami melayani terus bawah, ada persekutuan di bawah dan kami pulang pergi. Karena ibu sampai sakit luar biasa sampai dasar. Hujan tapi kami pakai mantel itu kan baju hujan. Sekalipun hujan itu masuk, tapi kami masih puji Tuhan masih bisa lagi lah. Saya lihat ke ini betul sudah mau turun hujan. Ini orang bawah ini. Keputusan ada pada kita pergi atau tidak, melaksanakan tugas, bertanggung jawab atas pelayanan atau tidak. Tapi kami pergi, saudara, kami setia pergi ke sana. Tapi kalau ada orang yang tidak setia melayani, tidak dalam panggilan Tuhan, sudahlah nanti besok aja. Ya telepon, nanti minggu depan ini kayak hujan, bisa saja. Tapi kalau kita bisa masuk hujan di situ, kita bisa kena panas. Kalau kita bisa
Dia tidak jawab kita lewat dari jam 12 atau kurang dari jam 12. Jam 12 Tuhan menjawab doa kita. Jadi perlindungan Tuhan sempurna. Jadi ikut Tuhan ini, saudara, jangan terlalu kaku, jangan terlalu tegang ikut Tuhan. Relax saja, santai. Ya, melayani, ambil waktu khusus, cari Tuhan, ibadah, selesai pulang, sudah kita. Jangan dia selalu sukacita, haleluya. Selalu sukacita di hati, hidup kita ada sukacita. Ini jenis tumbuhan parasit yang memotong suplai. Saudara pernah lihat semacam rumput-rumput yang tumbuh di batang pohon itu? Itu namanya parasit, benalu. Benalu ini setiap akar, ini kan dia punya batang nih ya, turun sampai ke bawah. Ini cabang dia punya cabang yang keluar, akarnya di bawah. Setiap pagi itu ada proses makanan itu disuplai. Di ujung daripada batang ini ke sana, itu ada ranting di situ yang ada buah di sana, tunas di sana, yang akan disuplai dari akar dari bawah. Sampai tiba di sini, terputus di sini. Karena ini barang dia ambil semua makanan dari situ. Parasit. Diambil semua makanan. Jadi semua suplai yang lari ke sana tidak bisa. Suplai tidak sampai kepada tujuan. Dia putus di sini karena parasit sudah ambil semuanya. Apa itu parasit dalam hidup kita? Dengar daripada satu parasit yang paling sulit dilakukan, lebih banyak menerima dibandingkan memberi. Ini parasit yang harus kita buang. Itu yang memotong suplai kita. Ini yang memotong suplai kita. Pertama kali sinode ini kita bangun, kita bisa memberkati hamba Tuhan seluruh Indonesia. Mereka bilang begini, kami baru pertama kali ikut sinode yang kedua sinode memberkati kita dibanding sinode lama. Saya tidak cari muka, saudara. Saya sudah terbiasa gaya hidup saya, gaya hidup memberi. Kalau gaya hidup kita gaya hidup memberi, maka orang akan salut sama kita. Ini parasit kita, supaya itu akan naik sampai kepada tujuan. Maka kita diberkati lebih cepat daripada yang lain. Saya tidak membanggakan diri saya hari ini. Saya tidak akan merasa saya hebat. Saya tidak bilang saya lebih daripada yang lain, bukan. Tapi teman-teman saya sudah cukup lama di sini, sampai hari ini mereka belum membangun gereja besar, belum punya apa-apa, saudara. Mereka datang, mereka heran. Kalau kita punya doa ini lebih cepat dijawab Tuhan daripada kita. Sedang bukan masalah doa, kita semua berdoa. Tapi yang kita lakukan adalah kau seringkali menerima daripada kau memberi kepada orang lain. Itu membuat kita diberkati oleh Tuhan. Kau tidak perlu memberi perpuluhan ke gereja, maka kau tidak diberkati oleh Tuhan. Berkatmu tersedat-sedat. Maka teman-teman mereka bingung. Kok di pendeta yang satu ini hidupnya santai aja? Karena saya tahu cara untuk menerima mereka cuma satu, memberi. Jangan memberi 5%. Kalau terima 1 juta, 100.000 Tuhan beri. Kalau terima 10 juta, 1 juta Tuhan beri. Dikembalikan cepat. Kenapa? Cepat kasih ke gereja supaya kau diberkati Tuhan. Tuhan jangan kau tetap sehat. Tuhan lindungi kau. Cepat kembalikan Tuhan beri. Jangan tunggu sampai hari Minggu. Cepat lagi ke Bapak Gembala. Bapak Gembala lagi perpuluhan. Tolong doakan saya. Tuhan berkati engkau dalam nama Yesus berkati. Jangan 10 juta cuma kasih 500.000. Kau akan dalam perjalanan. Saya pendeta yang suka memberi. Saya ajar saja Ibu Gembala memberi lebih dari itu. Waktu kita mulai memberi ini rumput-rumput ini kita pangkas semuanya. Maka suplai yang lain cepat. Makanya kita lebih diberkati lebih cepat daripada yang lain. Kenapa? Karena kita tahu cara memberi. Kita tahu cara memberkati. Saya bicara kepada tegas kepada pendeta-pendeta di Tikran. Kamu lihat pelayananmu sendiri. Kamu pelayan melambat. Itu karena kamu bermasalah dengan cara memberi kamu kepada Tuhan. Saya bicara keras karena saya sudah alami hidup itu, mengalami bersama dengan cara untuk memberi. Engkau bisa mengenal ketahanan masalah di karirmu, jabatanmu, pekerjaanmu, itu akan terhambat karena berkat Allah kau hentikan, engkau potong suplai itu.
Oke, kita lihat di sini parasit. Ya tadi saya sudah kasih tahu tadi. Jadi sukar untuk memberi. Lebih banyak yang menerima. Bahkan jemaat masih kasih berkat yang besar kepada jemaat lagi. Tapi jemaat kasih kecil. Makanya kalau saya bicara hari ini perpuluhan satu pun tidak bisa tersinggung karena saya memberi bersama saudara. Tapi kalau soal diberkati oleh Tuhan, kasih. Tuhan. Haleluya. Kalau mau diberkati, belajar ke orang-orang Papua saya tahu. Orang Papua tahu memberi. Mereka kasih apa main? Nah, selain kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Memberi. Lebih banyak. Alkitab berkata, Tuhan akan memberi benih kepada penabur. Hanya penabur saja yang diberikan benih. Yang tidak memberi, itu tidak akan disediakan benih. Tidak akan pernah dengar apa yang saya tahu. Hanya yang menabur saja yang diberikan benih. Tuhan kasih lebih besar lagi. Mungkin Tuhan tidak kasih uang kembali, tapi Tuhan kasih fasilitas. Mungkin Tuhan belum kasih, tapi Tuhan kasih tempat yang lebih besar kepada kita. Tuhan kasih. Haleluya. Alkitab berkata di sana, ya, suplai dari akar memberi kehidupan sampai kepada cabang dan ranting sampai menghasilkan buah. Terkadang suplai terhenti karena ada parasit. Tumbuhan parasit akan menghambat suplai atau untuk suplai yang dikirim dari atas. Tuhan sudah memberikan apa yang seharusnya milik orang lain, namun dihambat oleh orang-orang yang iri kepada kita sehingga berkat itu tidak sampai pada tujuan. Jadi Tuhan sudah memberikan berkat itu, tapi banyak orang yang iri kepada kita, banyak orang yang tidak suka. Nah, saudara, kita berkata di sana di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku, ini kuncinya. Dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita akan menghasilkan. Lanjut, terhubung menghasilkan supaya yang tidak pernah terhenti. Seperti Abraham, ya, aku pokok anggur dan kamu ranting nanti ini sama. Saya cuma terus membedah dia saja. Seperti Abraham terhubung kepada Allah, ya, Abraham terhubung kepada Allah dan Lot terhubung kepada Abraham dan Gehasi terhubung kepada Lot. Maka berkat itu tersuplai. Kalau saudara terhubung kepada Tuhan, berkat itu akan datang bukan hanya kepada saudara sendiri, tapi kepada istri, orang tua, para saudara. Kalau dia sakit di kampung sana, berkat Tuhan meluntasmu, dia juga disembuhkan di kampung sana. Berkat itu tersuplai semua keluarga. Saya sudah melihat berkat ini. Kalau ada keluarga saya yang sakit, suplai kesembuhan itu datang kepada mereka semuanya. Kepada orang tua, kepada mama, kepada adik, saudara, keluarga semua. Kalau ada yang sakit, saya tinggal doakan saya sembuh di sana. Suplai itu datang kepada setiap keluarga kita. Kita yang dapat tapi terhubung kepada semuanya. Oke, ini yang terakhir. Kita lihat yang terakhir di sini. Oke, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanaman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan akan memberkati kita di tanah yang kering yang gersang. Tuhan akan berkati kita di sana. Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu berpegang terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu berpegang, ingatlah bahwa bukan kamu yang meropong akar itu, melainkan akar itu yang meropong kamu. Ada sumber berkat yang telah berkoneksi, maka berkat dari Tuhan itu akan terus naik dari akar itu kepada batang dan sampai kepada akar atau kepada
tinggal pada pokok anggur, kita tinggal bersekutu dalam ibadah, dalam gereja, berkat orang akan melari dan memberkati hidup kita. Haleluya. Jadi Tuhan adalah sumber yang memberikan berkat secara rohani kepada mereka yang terhubung secara akurat kepada kerajaan. Jadi kita sungguh-sungguh terhubung dengan gereja, setia anak-anak muda dengar. Anak-anak muda dengar, ketika masa mudamu ada di gereja, Tuhan akan menyediakan masa depan di luar sana. Tapi kalau masa mudamu di luar gereja, tidak pernah ke gereja, tidak setia, kakaknya yang ibadah setia, adik yang tidak setia, kakak yang diberkati, adik tidak diberkati. Dengar apa yang saya bicara hari ini. Dengar apa yang saya bicara hari ini. Kalau kakak gereja, adik ke gereja, dua-dua diberkati oleh Tuhan. Kalau mama ke gereja, bapak ke gereja, anak ke gereja, semua diberkati oleh Tuhan. Kalau suami ke gereja, istri ke gereja, suami yang diberkati. Istri tidak. Kalau suami ke gereja, istri ke gereja, suami tidak ke gereja, istri yang diberkati. Kalau anak yang ke gereja, orang tua tidak ke gereja, anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi semua yang datang pergi ke kebun anggur, kepada pokok anggur, cuma mereka saja yang diberkati oleh Tuhan. Mereka itu berbunga, kita berkata, mereka itu yang berbuah, jadi diberkati oleh Tuhan. Kalau satu keluarga semuanya ke gereja, satu keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita setengah-setengah ke gereja, sudah setengah-setengah juga diberkati. Masa depanmu akan diberkati anak-anak mereka. Kalau engkau masa muda percaya Tuhan, kau pasti nanti berhasil. Banyak orang-orang yang berhasil datang dari rumah Tuhan, dari pembesar-pembesar kota, pejabat-pejabat hebat, itu datang dari rumah Tuhan. Kalau kau hari-hari ini hidupmu mencari Tuhan terus, dengar baik-baik, 1-2 hari hidup kau dengan nama dipanggil, dites dalam pekerjaan, dites didapatkan, diposisikan. Oh, kau pindah posisi ke sini, kau dapat di sini, gajimu naik, kau ikut training, wow. Kalau Tuhan memberkati, kalau mau diberkati pokok anggur harus cinta Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.